Assalamualaikum sahabat netizen, bertemu lagi dengan saya Abi Archery. Udah lama gua nggak konten ya, nggak bikin video. Sekali bikin video ada part-partnya, ada bagian-bagiannya, tapi nggak selesai juga. Kali ini gua akan berbagi tips memanah biar akurat guys ya. Udah lama gua bagikan video-video tips biar memanah cepat bisa ya, di Facebook, mungkin nggak pernah di YouTube. Kali ini gua akan share di YouTube guys ya, karena memang teknik ini tidak terlalu rekomendasi buat busur horsebow, buat busur yang dipakai berkuda guys ya. Jadi tips ini tujuannya biar para pemanah itu nggak terlalu bersusah payah mencari tujuannya, yaitu tepat sasaran guys ya. Jadi mungkin ini bersifat sementara dia nggak terlalu efektif tembakannya guys ya, karena sesuai namanya horsebow, panahan berkuda itu rilisnya harus cepat. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan teknik-teknik panahan terdahulu guys ya. Teknik ini gua dapatkan sekitar tahun 2018 pertengahan guys ya. Mungkin bukan cuman gua yang pertama, cuman gua dapat dari pemikiran gua sendiri guys ya, nggak dapat dari mana-mana gitu. Jadi menurut gua ini gua yang dapatkan di tahun 2018 pertengahan ya. Pertengahan pas itu, waktu itu mau lomba di jarak 70 meter, sedangkan gua nggak punya lapangan di 70 meter. Jadi gua harus ngakalin itu guys ya. Jadi ini pada intinya hanya pelajaran dari banyaknya sekian teknik memanah guys ya. Ini cara cepat untuk kita bisa nembak tepat sasaran. Nah itu sih, tepat sasaran ya, bukan yang lain. Nah jadi waktu itu gua mau memanah cepat bisa tepat sasaran di waktu yang sangat singkat guys ya. Kalau bisa sesingkat-singkatnya ya. Jadi kemungkinan ini bisa dibagikan bagi teman-teman yang pengen cepat tembakannya tepat sasaran. Walaupun teknik ini enggak terlalu mudah juga, perlu latihan juga. Cuman kalau dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain, insya Allah teknik ini lebih cepat dipraktekkan daripada teknik yang lain ya. Karena memang dia seperti sudah ada rencana untuk mendapatkan tepat sasaran. Nah itu waktu itu gua kan cari-cari teknik gitu ya kan, cari-cari, karena nggak ada guru juga memanah sendiri juga, tutorialnya cuma ada di YouTube juga. Gua itu waktu itu cari video-video pemanah perpani, yaitu standar bow ya guys ya. Standar bow lagi, rekap bow, pokoknya pemanah-pemanah perpani itu yang dilombakan di Olimpiade ya guys ya. Nah waktu itu gue juga masih bingung kenapa mereka memanah menggunakan pisir ya guys ya. Sedangkan pisir nggak bisa juga nggak bisa juga dia tepat sasaran kalau nggak ada sejajar ya guys ya. Nah gini dulu ya, gue itu kan suka nembak juga guys ya, suka menggunakan pisir lah. Gue tahu itu apa arti pisir. Pisir itu nggak bakalan sejajar, nggak bakalan lurus dia tembakannya kalau dia cuman satu guys ya. Nah bayangkan ini pisir ya, ini kita letakkan dulu. Misalkan ini pisir guys ya. Misalkan ini pisir guys. Ini kalau pisir kita tepatkan lurus kayak gini, dia nggak bakalan lurus guys ya, karena dia cuman satu guys. Nah kita nembak sini, kita arahkan, mungkin dia bisa dia tepat, cuman
kadang dia bisa nggak tepat. Nah itu guys, karena dia cuma satu, nggak bakalan tembakan kita ini sama terus, karena posisi kita berpindah. Misalkan kayak satu gini kita pindah ke bawah kayak gini, otomatis dia ke sasaran ke atas. Padahal kalau dibanding dengan yang lain, kalau di tembakan pertama bisa beda guys ya, karena cuma satu. Kita ke sini dia pindah lagi, kita sini pindah lagi. Nah ini guys ya. Tapi ketika itu sudah sudah disatukan dengan yang ini, pisir kedua, pisir depan, pisir belakang disatukan, nah gitu ya kan, dia akan membentuk lurus guys ya. Jadi kalau ini kita satukan, kita tepatkan sasaran satu dengan yang dua, satu pisir di belakang dan pisir depan, maka dia akan menjadi lurus guys ya. Nah itu guys ya. Nah lalu prakteknya bagaimana dengan panahan? Memang sebelumnya tidak ada di YouTube pun, dimanapun nggak ada. Gua cari di Google cara membidik crossbow nggak ada. Jadi gua mengambil cara itu guys ya. Nah langsung saja ke prakteknya guys ya. Nah gini guys ya. Jadi gua itu waktu itu memanahnya otomatis mencari bagaimana pisir itu terbentuk dari sebuah anak panah guys ya. Karena nggak mungkin gue letakin pisir di di busur gue guys ya. Jadi gue cari cara biar gue bisa melakukan fishing, membidik menggunakan apa yang ada di bagian panahan. Nah jadi gue menggunakan anak panah guys ya. Jadi gue sejajarkan antara ujung poin sama ujung anak panah. Bisa bulunya, plecingnya, bisa sapnya, pokoknya gua luruskan aja guys ya. Seperti ini. Ya, jadi gua luruskan. Kalau udah lurus, gua arahkan ke target, lalu gua bidik guys ya. Nah, seperti itu guys. Tapi kan nggak bisa kecuali kita letakin anak panah di sini guys. Jadi nariknya anak ke sini biar bisa tepat sasaran guys ya. Itu nggak mungkin guys ya. Jadi kita letakin di wajah kita guys ya. Otomatis dia terbangnya beda guys ya. Nggak bisa sesuai bidikan kita. Jadi kita harus punya lagi yang namanya acuan guys ya. Nah acuan itu lagi kita cari lagi guys ya. Otomatis di bagian handle guys ya. Ini kan kita udah tarik guys ya. Kita tarik guys. Kita cari, kita letakin di sini misalnya. Ini udah lurus ke target poin. Otomatis kalau kita luruskan dengan target pace target, otomatis dia akan naik guys ya. Karena posisi anchor kita di bawah guys. Nah, otomatis kan. Jadi kita cari di bagian handle guys ya. Di bagian handle ini yang mana dia memposisikan dirinya di bulatan target guys ya. Nah, jadi kita cari di bagian handle, bagian bulatan target nih guys. Nah, gitu guys ya. Jadi itu perlu latihan juga, tapi kalau dibanding dengan yang lain, latihannya itu lebih mudah guys ya. Karena kita sudah punya acuan. Jadi kalau kita udah dapat nanti, kalau udah kita dapat ciri di mana kita di mana kita udah dapat posisi target kita, tinggal kita kasih tanda guys ya di bagian handle. Misalnya di sini guys ya. Terserah di mana, yang pokoknya di jarak tertentu dia di bagian handle ini ada posisi target tertentu guys ya. Nah, begitu guys ya. Itu cara tercepat biar bidikan kita tepat sasaran. Nah, terus gimana kalau peraturannya nggak boleh ngasih tanda guys ya. Nah itu masalahnya guys ya. Nah gini guys, jadi waktu itu memang peraturannya begitu guys ya. Peraturannya waktu itu gua coba aja dulu latihan dengan ada tanda di bagian handle. Gua latihan terus memori gue otomatis gue mengingat guys ya, karena gue sering latihan, otomatis memori gue mengingat itu guys ya. Jadi pas waktu mau lomba baru dilepas guys. Sebelum mau lomba juga sih dilepas dulu, gue coba lagi, ternyata di bagian handle itu guys ya.
Nah itu rahasianya guys, biar cepat tembakan kita apa namanya, tembakan kita tepat sasaran. Nah itu guys. Terus bukan nggak segampang itu juga guys ya, karena setiap busur itu berbeda karakter guys ya. Ada yang seperti ini handle-nya lumayan besar, dia akan otomatis apa namanya, menyentuh bagian aeropas guys ya. Ini bagian aeropas, kalau pas waktu rilis dia kejedot lagi, nyentuh ini dia akan bekas, otomatis arrow nggak bisa sesuai bidikan kita guys ya. Misalnya kan kita nembak ini, nah ini udah misalnya kan udah tepat ke target ya, tanda di bagian sini, target sudah di sini. Kalau kita nembakin lalu dia terbang sini udah lurus, tapi pas waktu dia mau lepas dia kejedot, terus dia akan menyamping guys ya, ke sini guys ya. Jadi akan lari daripada target kita guys ya. Nah itu lagi di sini. Nah kenapa pentingnya waktu itu gua nggak kepikiran itu. Kalau jaraknya dekat sih nggak terlalu pengaruh guys ya, tapi beda lagi kalau jaraknya itu jauh guys, pastinya sangat berbeda ya guys ya. Nah jadi di situ gua ambil pelajaran lagi guys ya. Gua memang harus anak panahnya itu harus sama semua guys ya. Jadi walaupun kejedot juga ya guys ya, tapi kalau anak panahnya sama, jadi pastinya kejedotnya itu hasilnya sama semua guys ya. Jadi misalkan gua nembak kayak gini guys ya, ini udah posisi tengah, ini udah di pace target, ini posisi gua seperti ini. Jadi gua tinggal curi guys ya, tinggal curi ke samping sedikit misalnya di sini sih. Jadi pas waktu dia nembak terbang dia kan kejedot lagi, dia ke samping pasti kena target guys ya. Nah seperti itu guys ya. Nah itu rahasianya biar bisa lagi guys ya. Waktu itu gue kan buat busur juga, gue bikin lagi guys ya, biar gue nggak terlalu penting itu, nggak terlalu memikirkan, biar nggak sering kejedot gitu guys. Nah gue bikin lagi khusus buat gue busurnya guys. Handle-nya itu sangat kecil guys ya. Nah jadi bagian handle, bagian aeropas biar nggak terlalu kejedot, gue bikin dia kecil ya, saat kecilnya masih besar. Kalau bisa busur gue yang dulu itu ininya sangat kecil guys ya. Nah tapi khusus buat gue, kalau buat gue jual nggak seperti itu sih guys ya. Nah jadi gue bikin kecil ini sekali guys ya. Nah itu kenapa gue bikinnya kecil dengan aeropasnya, karena pas waktu dia nembak guys ya. Pas dia nembak kayak ini guys ya, pas dia nembak dia nggak terlalu bersentuhan dengan handle-nya guys. Nah jadi sehingga itu lebih memudahkan untuk kita membidik sasaran guys. Nah itu sih guys ya. Nah di sini mungkin gue langsung praktek ya guys ya. Nah ini bisa dipraktekkan dengan sebelah mata lebih mudah, tapi dua belah mata juga nggak apa-apa, masih bisa. Cuman ya itu tadi, posisinya harus di mana guys ya. Kalau posisi kita di bagian wajah seperti ini agak susah sih guys ya. Kita harus menggunakan kedua belah mata ya. Tinggal posisikan, tinggal cari tempat sasaran. Tapi kalau posisi kita di bagian samping, bagian mulut, itu akan lebih mudah guys ya, karena posisinya itu kalau kita pejamkan mata sebelah, kita sudah dapat posisi target guys ya. Tinggal tembakan guys, seperti ini guys. Nah oke, langsung praktek kita guys ya. Sebelumnya ini nggak bisa juga sih sebentar latihan langsung bisa, pastinya perlu proses juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi setidaknya kita udah tahu kesalahan kita guys ya. Nah kita nembak, misalnya posisinya kita salah atau gimana, kita setidaknya udah tahu di mana kesalahan kita guys ya. Nah jadi seperti ini guys ya, setidaknya kalian udah lihat tekniknya bagaimana. Kalau dulu gue sering naik podium ya guys ya, tapi gue coba-coba yang lain juga sih guys ya, nggak selalu menggunakan teknik yang sama, karena kalau lagi main horsebow itu pejamkan mata sebelah itu agak malu juga guys ya, nggak
terlihat jantan gitu guys. Apalagi diletakin di wajah gitu guys ya. Yang lebih enak itu nggak narik guys ya, nggak diletakin, kita nembak, kita bidik, langsung masuk, itu baru jantan guys ya. Apalagi kalau pakai katra guys, makin bagus guys ya. Nah kenapa gua tekniknya berbeda-beda, gua pelajarin semua guys ya. Ini targetnya nggak terlalu jauh guys ya, cuman kan kita coba, kita ngambil ini dulu guys, ngambil target di bagian ini dulu, kita coba bagaimana hasilnya ya. Sekarang kita jaraknya mungkin sekitar 7 meter doang. Sekarang kita coba dulu, gua ngeletakin angkernya di atas sini guys ya. Gua coba di atas sini, gua nariknya nggak sampai habis, gua letakin di sini guys ya. Kita coba dulu, kalau misalnya nggak kena, berarti kita coba angker yang berbeda atau bidikan kita curi-curi sedikit. Nah pokoknya di bagian sini gua ambil karena sudah ada tanda, nggak perlu gua tandain lagi. Jadi kelihatan natural masih guys ya. Oke. Jadi gue pejamkan mata sebelah, gue letakin, kena guys ya. Gue curi sedikit karena gue takut nyebelah, jadi gue ambil ke bawah sisi di sini guys. Posisinya di sekitar setengah senti di atas bagian ini guys ya. Kita coba lagi guys ya. Mungkin kita bisa membidik yang sama ya. Gitu guys ya. Jadi ini sangat mudah dilakukan guys ya. Bahkan kalau kita udah punya basic mana nariknya itu udah bisa, udah benar, dan cara merilis yang clear, yang bersih itu udah bisa, pastinya akan sangat mudah guys ya. Pastinya kita akan selalu naik podium kalau lawan-lawan kita nggak ngerti hal beginian guys ya. Nah pastinya guys ya. Kenapa gua sekarang udah jarang naik podium? Karena gua memang kalau malas naik podium enggak sih guys ya. Karena memang gua semangatnya untuk juara itu udah berkurang guys ya. Karena kalau dibandingkan juara itu, kalau mau cari duit dari juara itu berapa sih guys ya? Palingan juga kalau lomba itu paling banyak hadiahnya sekitar ya 4 sampai 5 juta guys ya. Itu pun diadakan tempatnya jauh-jauh pastinya. Kalau dihitung dari biaya kita, transportasi kita, pastinya kiranya pasti tekor guys ya. Jadi nggak mungkin juga kalau dibanding gue jualan busur jauh lebih banyak guys ya. Nah itu dia guys ya, buat apa juga gitu kan. Nah, tapi kalau bagi kita, bagi orang yang rasanya itu haus juara, berapapun itu tetap sesuatu yang pengen dikejar guys ya. Nah itu dia. Tapi dari sekarang ini gue mungkin akan coba latihan lagi dengan biar gue seperti dulu lagi kata biar memotivasi lagi lah, intinya gue gitu sih, memotivasi teman-teman yang lain dulu guys ya. Nah, oke guys ya, ini teknik ini perlu juga kesabaran yang tinggi ya. Setiap panahan itu perlu kesabaran yang tinggi, nggak bisa juga langsung dapat tahu tekniknya langsung dapat, nggak juga guys ya. Jadi perlu latihan juga, kesabaran yang tinggi juga ya. Karena memang panahan itu harus punya kesabaran yang tinggi untuk latihan guys ya. Jadi nggak bisa langsung tahu tekniknya langsung bisa guys ya. Jadi prakteknya harus memang berjalan panjang juga. Nah, oke guys ya, kita coba lagi guys ya. Oke, kita ke samping guys ya. Berarti rilis gua nggak clear, kena ini dia ke samping guys ya. Walaupun posisinya masih sama guys ya. Ntar kita lebih fokus lagi guys ya. Kita coba lagi. Oke guys, kita tembus knock. Sekarang kita coba yang keempat kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke samping guys ya. Nah berarti
kita harus memerlukan fokus yang lebih tinggi juga guys ya. Buktinya gua kurang fokus sedikit, mungkin gua di video salah narik posisi yang beda, itu akan mengakibatkan anak panah melenceng cukup jauh guys ya. Nah itulah guys ya, kenapa teknik ini juga perlu latihan panjang guys ya, nggak bisa latihan asal latihan juga guys ya. Kita coba lihat hasilnya guys ya. Nah oke guys, nah ini guys ya, ini gua membidik ini guys ya. Oke guys, bidikan pertama kena guys ya, langsung kena ya, bidikan pertama. Bidikan kedua ke samping guys ya, tapi posisi masih sama, posisinya itu sama, tapi berarti kejedot handle guys ya, jadi dia nyamping sedikit. Nah ini kenapa harus latihan guys ya, biar clear release. Atau nggak mau latihan panjang, bikin aja busur yang bagian aropasnya kecil guys ya, yang biar nggak bisa menyentuh itu guys ya. Nah sekarang bagian ketiga, arrow ketiga masih sama guys ya, masuk ini ya, walaupun nggak nyentuh ini tapi sekiranya udah hampir masuk, tinggal latihan yang lebih bagus lagi. Nah itu ya guys ya. Terus yang ini pastinya keluar sih guys ya, arrow keempat guys ya. Ini karena memang kurang fokus dan kesalahan kita waktu anchor point, angkar meletakkan anak panah di bagian wajahnya salah, otomatis ya selagi apa namanya juga kesalahan rilis kena handle, otomatis dia ke samping, pastinya akan keluar guys ya. Nah itu juga susah guys, kenapa kita harus perlu latihan yang panjang guys ya. Nah sekarang kenapa keuntungannya kita pakai teknik ini nih guys ya. Keuntungannya pakai teknik ini, ketika kita menggunakan melakukan tembak dengan jarak jauh, otomatis kita akan bisa mengangker point, meletakkan anchor sesuai anak panahnya guys ya. Misalkan kita nembak di jarak 70 meter guys ya, 70 meter itu bisa saja anchornya di bagian ini guys ya. Jadi pas waktu kita nembak, ini mungkin videonya agak panjang guys ya, karena penjelasannya juga belibet. Jadi ketika kita nembak di jarak jauh guys ya, itu kan dia melambung anak panah guys ya. Nah kalau anak panah kita sama semua ya, otomatis kan kita memudahkan kita untuk menembak jarak jauh guys ya. Ketika kita nembak anchor, kalau jarak dekat anchor target ada di bagian sini ya, di bagian atas. Tapi kalau kita memanah dengan jarak yang jauh, cukup jauh, misalnya 70 meter, target ada pastinya di bawah dari ini guys ya. Jadi mungkin saja dia nyentuh poin guys ya. Jadi akan menjadi lebih mudah guys ya. Nah jadi kita akan cari posisi target di mana. Ini udah capai target yang kita sesuaikan, kita tuju. Kita tinggal letakin poin ke pace target, tinggal clear release, tembakan masuk guys, yakin guys masuk ya. Itu rahasianya guys ya, biar banyak masuk di 70 meter. Nah itu jadi nembak guys ya, gini pejamkan mata sebelah biar lebih mudah membidiknya. Ini udah di anak panah sudah di ujung, anak panah sudah presisi sama belakangnya, tinggal kita letakkan di target ujung anak panah, lepas guys. Semua hasil tembakan pastinya sama guys ya. Nah gitu guys, gitu rahasianya, biar tembakan kita masuk semua guys ya. Walaupun kita perlu latihan yang panjang juga, nggak bisa juga latihan sebentar langsung bisa jarak 70 meter, nggak mungkin ya, perlu latihan yang banyak juga guys ya. Nah mungkin itu dulu tips-tipsnya dari gua, terutama buat pemanah yang baru belajar. Kenapa target gua selalu tembakan gua selalu jauh dari target, bahkan keluar daripada bantalan. Nah itu mungkin karena kita belajar teknik standar, maksudnya teknik yang memang dipakai buat horseball kan. Gua kan pas waktu nggak memanah lagi, jarang manah, gua pastinya akan melakukan teknik seperti ini guys ya. Ya seperti ini guys ya. Nah
Karena memang kalau kayak gini nariknya pasti otomatis tembakan akan lebih cepat guys ya. Bisa juga kalau ke bawah gini cepat, cuman tembakan akan melenceng-melenceng guys ya. Lebih mudah kalau kita posisikan di samping wajah guys ya. Nah gini guys, atau gini guys, dia akan lebih mudah dan lebih kecepatan tembakan dan kecepatan anak panah lebih bagus guys ya. Karena memang itu teknik yang diajarkan oleh imam-imam kita guys ya. Nah itu dulu sih ya, ini teknik buat itu doang, gua mau share doang karena gua nggak tahu siapa pemula awal dapat ilmu ini, tapi gua udah sering ketemu teman-teman, ketemu di Facebook mungkin udah banyak gua sharing teknik ini, dan kali ini gua share di YouTube guys ya. Mungkin teman-teman yang pengen ikutan lomba di jarak 70 meter bisa gunakan teknik ini guys ya. Gue nyebutnya teknik apa ya, gue gak namain dulu sih, tapi kali ini gue akan namain teknik Fisher Horsebow. Nah mungkin itu guys ya, teknik Fisher Horsebow. Jadi ini sekali lagi kita contohin tekniknya. Jadi tarik, letakin di wajah, posisi yang sama dan anchor point. Kita cari posisi yang tepat untuk menajukan target. Pejamkan mata sebelah, cari posisinya, lepaskan. Mantap guys, salam amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan.